Assalamualaikum. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi hal-hal apa yang harus ada ketika kita ingin membuat atau memulai usaha di bidang peternakan ayam petelur. Hal yang pertama yaitu kita harus siap mental, fisik, modal, jasmani, rohani lah, harus siap dulu ya. Lalu untuk yang selanjutnya kita harus mempersiapkan modal. Modal itu penting, sangat penting bahkan, karena modal itu yang utama ya. Modal, saya tidak menjelaskan modal dari mana dapatnya, yang penting modal itu untuk ayam itu sendiri, untuk pembuatan kandang, dan juga untuk pakan selama ayam belum berproduksi. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mempersiapkan modal, kita juga harus mempersiapkan untuk memilih lokasi untuk membuat kandang. Syarat untuk lokasi membuat kandang yaitu ya mungkin syaratnya tidak susah. Yang pertama syaratnya itu luas, jauh dari pemukiman, lalu ya mudah dijangkau, mudah diakses. Setelah syarat lokasi sudah kita penuhi, ada lagi syarat lokasi itu ya tidak rimbun. Maksudnya tidak rimbun itu tidak di bawah pepohonan yang sangat rimbun itu ya. Luas, pencahayaannya bisa masuk sinar mataharinya. Nah, itu untuk syarat lokasi kandang. Lalu untuk selanjutnya kita juga mempersiapkan kandangnya kan. Mau ditaruh mana ayam itu? Kandang, lokasi kandang yang baik sudah tadi ya. Terus syarat kandang. Kandang juga mempunyai syarat. Beberapa syaratnya adalah ada beberapa kriteria kandang yang baik. Nah, kandang itu ada dua macam. Kalau yang saya ketahui, setahu saya itu ada dua macam. Kandang yang pertama itu ada kandang umparan atau yang biasanya digunakan untuk memelihara ayam broiler. Nah, itu kandang umparan. Bisa juga untuk ayam petelur. Terus yang kedua ada kandang baterai. Kandang baterai itu yang bersekat-sekat, satu ayam satu kandang, satu ruangan. Kalau satu ayam satu kandang itu terlalu luas. Itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari kandang ayam yang umparan itu sudah jelas, tidak memerlukan banyak modal, tidak terlalu banyak modalnya. Lalu untuk yang kandang umparan ini kekurangannya sangat banyak kalau untuk memelihara ayam petelur ini ya, karena kandangnya sangat luas, tidak bersekat-sekat, jadi untuk pemeliharaan ayam cukup susah. Untuk pengambilan telur, perawatan itu juga cukup susah karena ayamnya cukup diliarkan begitu saja. Nah, itu kekurangannya. Lah untuk kekurangan lain saya rasa ya cukup ya. Pemberian pakan juga cukup susah. Ayam akan berebut sana kesini juga. Terus untuk kandang ayam baterai,
kekurangannya jelas di itu ya, modalnya. Pembuatan kandang baterai itu modalnya cukup lumayan. Lalu kelebihan kandang baterai jelas telur bisa terkontrol, pengambilan telur sangat mudah, ayam-ayamnya terkontrol kesehatannya, kondisinya, pemberian pakan tidak berebut, pemberian minum. Yang umumnya atau lazimnya digunakan biasanya kandang ayam jenis baterai untuk memelihara, untuk beternak ayam petelur ini. Nah, kalau sudah kandang sudah kita persiapkan, kita pilih mana yang akan kita buat. Selanjutnya kita pemilihan bibit atau pulet atau anak bakalan calon ayam petelurnya. Itu kita bisa lakukan dengan membeli dari peternak yang sudah teruji atau yang sudah berkualitas dalam bidang membesarkan atau menetaskan ayam petelur ini. Nah, atau kita bisa membesarkan sendiri, kita beli DOC, anak-anak yang baru menetas itu kita rawat sendiri, kita besarkan, lalu kita ambil hasil produksinya. Nah, itu untuk pemilihan bibit. Setelah kita memilih bibit, pastinya kita akan melakukan perawatan atau tersedianya pakan. Kita juga harus memperhitungkan ketersediaan pakan di situ, sumber pakan di daerah atau di tempat kita akan melakukan budidaya beternak ayam petelur. Kita juga harus memperhitungkan itu, karena itu pakan itu yang paling utama untuk ayam. Tiap hari dia makan. Kalau ketersediaan pakan nggak ada ya gimana? Nah, pakan itu bisa kita beli dari pedagang pakan, atau kita bisa membuat sendiri pakannya. Untuk pakan itu sendiri bisa kita membuat rangsuman atau langsung beli jadi, bisa. Akses air minumnya juga harus ada akses untuk memudahkan pemberian minum. Terserah bagaimana caranya, yang penting mudah, nggak susah untuk pemberian minum. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui perawatan ayam itu sendiri. Nah, setiap hari ayam itu pasti akan dirawat, diberi pakan, diberi minum, dibersihkan kandangnya, dibuang kotorannya. Pokoknya perawatan, jenis perawatan itu ada banyak, vaksinasi, pemberian obat-obatan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Terus untuk perawatan itu sendiri, saya rasa setiap orang bisa melakukan perawatan. Setelah melakukan perawatan, hal yang selanjutnya itu adalah pasar itu sendiri, atau tersedianya pasar di situ. Maksudnya pasar bukan pasar yang besar itu ya, pasar artinya penjualan untuk hasil panen telur. Maksudnya kita bisa menjual hasil produksi telur itu. Nah, di situ kita butuh pasar. Kita bisa menjual sendiri di orang-orang, atau di warung, atau di pasar swalayan itu bisa, atau kita bisa menitipkannya di warung-warung kecil, atau juga bisa lewat
pedagang telur yang memang dia mengambil telur kita, pengampas itu bisa. Itu untuk tersedianya pasar. Selanjutnya yaitu untuk kebersihan kandang, saya rasa udah bisa setiap orang. Mungkin saya rasa itu saja ya. Kalau untuk hal-hal apa saja yang harus dilakukan, sebenarnya masih banyak sih. Untuk pembuatan kandang, pembuatan dan kandang itu sendiri, membuat tempat minum apa-apa, nanti kita bahas lagi. Yang penting pokoknya itu dulu, ada beberapa kriteria yang harus ada ketika kita ingin membuat kandang ayam petelur. Saya rasa cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terus terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen.